Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 tugas besar algoritma pemrograman lanjutan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas besar ini. Untuk materi yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada deskripsi program yang kami buat, yang kedua fungsionalitas program, yang ketiga komponen program, dan yang terakhir script dan output program. Sini data kelompoknya. Pertama, saya Dimas Pandu Yoga Suara sebagai ketua. Yang kedua, saya Rifizin Muharam sebagai anggota kelompok. Dan yang terakhir, saya Diki Agus sebagai anggota kelompok juga. Yang pertama, deskripsi program. Program yang kami buat yaitu sistemasi pemilihan undian. Artinya program ini adalah suatu cara untuk membuat perhitungan dalam pencarian pemenang dalam satu undian. Dalam program yang kami buat, terdapat juga beberapa pilihan pada inputannya yang bisa kita akses untuk menjalankan sistemasi pencarian pemenang undiannya. Yang kedua ada fungsionalitas program. Pada program yang kami buat memiliki dua aspek yaitu input dan output. Nah, untuk pada inputannya kita nanti bisa memilih antara untuk masuk ke program yang dibuat atau daftar anggota. Jika kita memilih program, nanti akan terdapat dua pilihan, yaitu pemilihan pemenang dan melihat data. Lalu ada juga input data. Nah, pada input data ini, kita akan memasukkan data terurut, pemenang, atau kita balik ke menu awal. Untuk pada output di fungsional ini, terdapat dua pilihan juga, ada program dan daftar anggota. Ketika kita akan masuk ke program, akan terdapat tiga pilihan, yaitu data pendaftar, data pemenang, dan data terurut. Yang ketiga ada komponen program. Pertama kita pakai function pertama kita pakai prosedur buat pemisah dari programnya. Jadi kita buat program modular supaya gampang memisahkan program-program yang penting untuk diubah-ubah. Yang kedua kita pakai bubble sort, itu untuk mengurutkan data-data dari pendaftar undian. Yang ketiga kita pakai sequential search buat memilih pendaftar undian yang menjadi pemenang. Jadi di sini kita yang nentuin pakai sequential search. Nah, headernya kita pakai AS dan stdlib. Nah, stdlib ini buat programnya itu menggunakan sistem clear. Jadi setelah outputnya muncul, maka program sebelumnya itu akan dibersihkan oleh sistem clear. Next. Nah, untuk pada script program kami, yang pertama ada bagian awal. Bagian awal itu bagian dari deklarasi buat kita masukin tipe data. Tipe data yang digunain yaitu integer, string, sama string. Nah, kalau integer kan kita membutuhkan angka yang sedikit, makanya kita pakai integer. Terus kalau buat string, nanti kalau biar ditelepon itu nanti bisa nge-input banyak nomor gitu, banyak angka. Banyak data. Ya. Buat yang kedua ada buat Dimas. Void program. Nah, ini dari program modular pakai void. Di sini ada apa sih program yang bernama program di sini. Jadi fungsinya ini buat kayak nginputin data-data pesertanya. Nanti data-data peserta ini akan masuk ke program dan nantinya akan muncul di void tampil. Nah, untuk pada bagian void tampil, nanti akan muncul dari inputan yang tadi.
void program tadi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada nomor, nama, dan nomor telepon yang sebelumnya sudah diinput. Bubble ini buat mengurutkan data-data dari pendaftar. Misalkan pendaftar itu mengisi nomor undian dari angka yang mungkin ngacak. Nah, nanti di void bubble ini nomor undiannya itu diurutkan dari data yang terkecil, dari nomor terkecil. Lalu ditampilkan di void bubble juga ini. Nah. Next. Di Agus. Dim. Diki. Dimas dulu, Dim. Gue dulu ya. Void sequential. Nah, ini fungsinya buat nyari data pendaftar yang tadinya udah mendaftar di void program, nanti akan ditampilkan. Nah, setelah ditampilkan itu kita memilih untuk memutuskan pemenang itu siapa. Nah, dari void sequential ini kita memilih salah satu data yang tadi telah diinput. Dan nanti data itu bakal ditampilkan sesuai yang kita pilih. Ini adalah menu utamanya. Jadi kalau kita milih angka 1 akan menuju ke program P. Kemudian jika kita milih angka 2 maka akan menampilkan data-data dari anggota dari kelompok kita. Next. Nah, untuk pada bagian ini memiliki fungsi buat kita melihat output data yang udah terurut, terus pemilihan pemenang atau balik ke menu awal. Nah, di sini untuk balik ke menu awal, untuk ke void, kita memakai switch agar program balik lagi ke awal gitu. Terus jika kita udah menginput data undian dan melihat data undian, terus kita juga akan kembali lagi ke data awal untuk melihat siapa pemenangnya gitu. Next. Jadi setelah itu akan ada menu Y atau N. Kalau kita memilih N, maka akan kembali ke program M. Maka kemudian jika kita memilih lagi angka 2, maka akan menampilkan void dari program tampil. Kemudian selanjutnya akan menampilkan data pemenang dan akan masuk lagi ke jika Y maka program maka akan ke program M. Dan jika tidak maka program Next. Ki. Ini adalah tampilan dari output program dari program kami. Yang kedua, pada output yang kedua terdapat 3 pilihan, yaitu input data undian, lihat data undian, atau pilih pemenang. Nah, pada input data undian kita akan diminta untuk menginput data-data yang akan diundi. Jika kita memilih yang kedua, kita akan melihat data undi yang sudah diinput sebelumnya. Kalau kita memilih yang ketiga, kita akan nanti ditujukan untuk pemilihan pemenang.
adalah tampilan dari output setelah menginput data undian. Jadi setelah menginput data undian, kita memilih berapa jumlah daftar di pendataan dari pendaftar ke satu untuk diisi sampai datanya itu sesuai yang kita masukkan tadi. Dan setelah kita masukkan, maka data akan muncul di output tampil. Nah, untuk output program yang ini terlihat kita memilih untuk melihat data pendaftar yang sudah tadi diinputkan. Data pendaftarnya akan terlihat langsung seperti ini. Selanjutnya, jika yang memilih angka yang pertama, maka kita akan melihat data secara terurut. Kemudian jika memilih angka kedua, maka kita akan memilih pemenang. Dan untuk menu ketiga, maka akan kembali ke menu. Nah, ini adalah output dari pilihan ke satu, yaitu data terurut. Jika sebelumnya tadi angkanya teracak, maka ini akan tampil dengan nomor dari setelah diurutkan oleh program bubble sort. Setelah itu, jika kita memilih angka 1, maka akan muncul lagi pilihan. Yang pertama yaitu memilih pemenangnya, dan kedua kembali ke menu. Dan yang ini adalah output dari program sequential search. Jadi setelah kita memilih pemenang, maka akan tampil output, yaitu data-data dari pemenang. Data dari pemenang. Nah, di sini jika kita tadi pada tampilan awal memilih menu nomor 2, maka tampilannya adalah nama anggota dari kelompok 8. Nah, untuk output yang terakhir, akan tampil data pendaftar yang tadi berada di bagian akhir program, yang mana kita akan memilih pemenangnya. Jadi pemenangnya itu langsung ada terlihat ini nomor 3 si mereka ini. Nah, kita akan mempunyai pilihan untuk balik ke menu awal atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila video yang kami buat masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.